Yang pertama adalah cinta Allah. Bisa kita raih, bisa kita dapatkan kalau kita zuhud terhadap dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan malam hari ini kami akan membahas tentang tanda-tanda orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Bahwasanya di dunia ini pasti ada perlawanannya. Setiap hal ada lawannya. Siang dan malam, sakit ada sehat, ada orang yang beruntung, ada orang yang celaka, dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan malam hari ini Al-Fakir akan membacakan tentang tanda-tanda orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Anna alamata sa'adati 11 khaslatan. Kata musannif, ketahuilah, anna alamata sa'adati, tanda-tanda orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat itu 11 khaslatan. Itu ada 11. Kalau ada 11 ciri, kalau ciri-ciri yang 11 ini ada di seseorang, maka dia termasuk salah satu orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Apa tanda-tanda ini? Yang pertama, ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirati. Tanda yang pertama dari orang-orang yang mempunyai ciri-ciri bahwa dia selamat baik di dunia maupun di akhirat, yaitu zahidan fid dunya, zuhud kepada dunia, wa raghiban fil akhirati, dan raghib, senang, cinta untuk melakukan sesuatu yang tujuannya untuk akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa sih zuhud itu? Zuhud ini adalah bukan nama orang. Zuhud itu adalah salah satu akhlak dan sifat yang sangat utama dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat zuhud tersendiri adalah menghilangkan kesenangan pada satu objek pada sesuatu yang lebih baik. Mengalihkan kesenangan dari sesuatu barang, dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik dan berharga. Umpama kita mempunyai kesenangan, punya hobi untuk merubah, kayak mama punya motor senang dimodif, punya mobil senang dimodif. Kesenangan yang kita punya ini dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik. Mungkin saya senang untuk memodif sepeda motor, beli modif yang ini yang harganya ratusan juta, puluhan juta, mengubah ininya, lalu dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Mungkin dialihkan untuk kepentingan keagamaan. Sepeda motornya dipergunakan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, membantu sosial dan lain sebagainya, yang mana hobinya ini, kesenangannya ini dipergunakan, diarahkan kepada yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk dirinya, terutama nanti di akhirat. Ini adalah hakikat dari zuhud tersendiri. Ini hakikatnya, bisa mengalihkan kesenangannya kepada sesuatu yang lebih berharga untuk dirinya. Sedangkan praktiknya adalah hilangnya hubungan hati dengan harta tanpa kehilangan hal tersebut.
hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak harus kehilangan harta. Artinya apa? Orang zuhud bukan hanya orang-orang yang mungkin pakaiannya biasa sederhana, bukan. Mungkin pakaiannya cepat cantik, bukan. Bisa jadi orang yang zuhud adalah orang yang mungkin penampilannya mewah, apa-apa yang aksesorisnya yang ada di badannya merupakan sesuatu yang bermerek mahal, branded kata orang sekarang. Bisa jadi dia orang zuhud. Karena apa? Karena praktisnya zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan harta tanpa harus kehilangan harta. Artinya hartanya tidak masuk ke dalam hatinya. Dia punya harta mungkin ternyata kehilangan uang 1 juta. Ya hatinya kan gak gelisah, nggak sibuk sampai berbulan-bulan. Karena apa? Karena apa yang dia miliki tidak masuk ke dalam hatinya. Inilah zuhud. Praktisnya zuhud. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah kitab Al-Arba'in dijelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki mengunjungi Rasulullah, asowan, ziarah ke Rasulullah, silaturahmi ke Rasulullah. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang bisa membuat Allah cinta kepada diriku, begitupun dengan manusia." Nah, ini bedanya sahabat dengan kita. Kalau sahabat yang diminta adalah apa-apa yang bisa bagaimana Allah itu cinta kepada kita, bagaimana manusia itu senang kepada kita. Kalau kita yang diminta amal-amal, bagaimana amalan-amalan supaya enggak kuat dibaca, kebal dan lain sebagainya, itu bedanya. Tapi orang laki-laki ini tidak ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang bisa menarik kecintaan Allah kepadaku, begitupun dengan manusia." Apa kata Rasulullah? "Zuhudlah engkau pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau pada apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan cinta kepada dirimu." Apa pesan yang terkandung dari hadis ini? Yang pertama adalah cinta Allah bisa kita raih, bisa kita dapatkan kalau kita zuhud terhadap dunia, tidak masuk ke dalam hati apa-apa yang ada di dunia. Sedangkan cinta manusia, kehormatan manusia, kasih sayang kepada manusia itu bisa kita raih kalau kita tidak serakah kepada apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya, intisari dari hadis tersebut bahwasanya tidak ada kebahagiaan dunia dan akhirat kita bisa raih kecuali mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak serakah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya kita yang sering mendoa mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini bisa kita tempuh kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak serakah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Oleh karenanya mari kita untuk riyadhah, untuk berusaha agar kita apa-apa yang kita kerjakan semuanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang bernama dunia. Ini yang pertama, tanda-tanda orang yang beruntung dunia akhirat. Yang kedua, yang pertama dia termasuk zuhud kepada dunia dan raghiban cinta untuk melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk baginya, terutama di akhirat nanti. Ini yang pertama. Watsaniyatu, adapun tanda-tanda orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat, yaitu antakuna himmatuhu fil ibadati
tujuan himahnya, tujuan hidupnya murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya semata-mata untuk ibadah kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, bagaimana rintangannya, yang penting aku ibadah karo Allah. Bagaimanapun pendapat orang lain, gimana pun cacian orang lain, sing penting saya melakukan ini murni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini antakuna hikmatu fil ibadah. Tujuannya murni untuk ibadah dan juga tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi yang kedua, tanda-tanda orang yang beruntung adalah tujuan hidupnya semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sering senang membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yarju liqa Allah." Seseorang yang ingin ketemu, berjumpa langsung dengan Allah, maka falyukrim ahlallah. Muliakanlah keluarganya, familinya Allah. Kalau ingin jumpa kepada Allah, ya muliakan keluarganya Allah. Kalau engkau sudah memuliakan keluarga Allah, engkau hormati, engkau muliakan dia, engkau ta'zimi, maka Allah akan berkenan untuk berjumpa, bertemu dengan dirimu. Kila, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, katanya, halillah azza wa jalla ahlun. Emang Allah itu punya family? Ya Rasulullah, apakah Allah itu punya keluarga, punya family? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Qila manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Siapa family Allah? Kata para sahabat. Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Kata Rasulullah, keluarga Allah di dunia ini, family Allah di dunia ini adalah alladzina yaqra'una al-Qur'an, yaitu orang-orang yang senang, yang selalu membaca Al-Quran, yang bibirnya selalu basah dengan bacaan Al-Quran. Mungkin lagi boring, bosan baca Al-Quran, lagi galau baca Al-Quran, lagi sedih baca Al-Quran, lagi banyak masalah baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai penghibur lara. Jadikan Al-Quran sebagai ketenangan hati. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan suatu masalah, kita galau umpama cari kesenangan yang lain, pergi ke tempat-tempat yang gak baik, apalagi sampai mabuk-mabukan. Jangan sampai ditimpa masalah, diberi cobaan, banyak rintangan dan lain sebagainya, pikiran rupuk, cari ketenangan, cari kehiburan, pergi ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Naudzubillah. Carilah ketenangan dengan Al-Quran, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati ini hanya akan merasa senang kalau sering-sering ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau cuma 1 kali 2 kali ingat kepada Allah, ya nggak langsung tenang. Lagi sedih, umpama ada masalah, langsung sholat, keadaannya belum selesai rasa sedihnya. Tapi kalau kita selalu digempur terus rasa sedih kita dengan mengingat Allah, insya Allah ketenangan batin akan kita raih. Oleh karenanya Rasulullah melanjutkan hadisnya, ala ingatlah engkau, kata Rasulullah, man akramahum faqad akramahullah wa tahul jannah.
Siapa saja yang memuliakan keluargaku, yaitu alladzina yaqra'una al-Qur'an tadi, orang-orang yang sering, yang selalu membaca Al-Quran, maka balasannya faqad akramahullah, Allah juga akan memuliakannya. Kalau engkau memuliakan famili Allah, maka Allah juga akan memuliakannya. Begitupun sebaliknya, kalau engkau nanti akan menghina mereka, mencela mereka, menjelek-jelekkan mereka, maka Allah juga akan menghina dirimu, akan menjelekkan dirimu, bahkan akan gak mau untuk berjumpa dengan dirimu. Di samping Allah juga memuliakannya, Allah juga memberi bonus yang berupa wa'tahul jannah. Allah kasih dia kesenangan akhirat yang bernama surga. Kalau sudah ada di surga, apa yang kita inginkan pasti akan terkabul. Pengen awet muda, pengen makan enak, ya pasti akan datang. Pengen minum khamr, ada. Itu di surga. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man ahanahum, dan siapa saja yang menghina keluargaku, kata Allah, yaitu alladzina yaqra'una al-Qur'an tadi, maka faqad ahanahullah, maka Allah akan menghinakannya juga. Di dunia Allah akan menghinakan dia dengan cobaan, dia menjadi orang-orang yang terhina, yang tercela. Dan sebaliknya Allah kasih bonus wa adkhalahun narah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ya Abu Hurairah, kata Rasul, wahai sahabatku Abu Hurairah, ma indallah ahadun akrama min hamilil Qur'an. Tidak ada di dunia ini di samping Allah yang lebih mulia dibandingkan dari orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ala, kata Rasulullah, wa inna hamilal Quran indakum akramu min kulli ahadin illal anbiya, bahwasanya mereka adalah orang yang paling mulia setelahnya para anbiya. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah salah satu keutamaan fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang rutin, yang bibirnya selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran lebih menarik dibandingkan dengan HP. Al-Quran lebih menarik dibandingkan dengan membaca Quran. Al-Quran lebih menyenangi dibandingkan menonton televisi. Al-Quran lebih dirutinkan, lebih senang untuk dibaca dibandingkan dengan hobi-hobi kita, mungkin main futsal, modif, mungkin basket dan lain sebagainya. Al-Quran lebih didahulukan, bahkan mungkin bisa khatam, setiap bulan sudah khatam, apalagi bisa setiap hari bisa menghatamkan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wasalisu, adapun tanda-tanda orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah akan kita jumpai pada episode yang selanjutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semua di zaman pandemi ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam segala urusan, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syalilana wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.